Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di dalam Al-Quran, surah Toha ada menyatakan kisah Nabi Musa dan kaumnya yang disesatkan oleh seorang lelaki misteri bernama Samiri. Semasa Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai, Samiri digambarkan dalam Al-Quran sebagai lelaki yang bertanggung jawab mengukir patung sapi emas untuk menjadi bahan sesembahan kaum Bani Israel. Patung sapi betina yang diukir oleh Samiri memiliki kuasa ajaib sehingga mampu mengeluarkan kata-kata dan suara. Akibat tertarik dengan patung tersebut, hampir seluruh kaum Bani Israel lupa terhadap pesanan Nabi Musa untuk kekal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesesatan Bani Israel bagaimanapun tidak mampu ditangani oleh adik kandung Nabi Musa, yaitu Nabi Harun. Diriwayatkan sebelum Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun telah diamanahkan oleh Nabi Musa untuk membimbing kaumnya. Namun keras batunya kaum yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran ini tidak mampu dinasihati oleh Nabi Allah Harun. Bahkan Nabi Harun alaihi salam diherdik dan dicerca oleh kaumnya sendiri. Begitulah hebatnya tipu ahlah Samiri yang mampu memporak-porandakan keimanan kaum Bani Israel. Maka siapakah Samiri itu? Namun sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Dalam surah Toha ada dialog dengan nada agak keras antara Nabi Musa alaihi salam terhadap lelaki kufur bernama Samiri. Digambarkan Samiri adalah lelaki yang cukup berani dan pandai berkata-kata, sehingga dialog di antara mereka berdua tidak menampakkan kekakuan Samiri. Samiri melontarkan kata-katanya dengan cukup yakin dan obsesi terhadap ilmu sihirnya. Nabi Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Lantas Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Berkatalah Nabi Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sesekali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sesungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Surah Toha ayat 95 sampai ayat 97. Penjelasan surah Toha ayat 95 sampai ayat 97. Ancaman Nabi Musa yang dijuluki Kalimullah. Dalam ayat 95, Nabi Musa telah bertanya kepada Samiri dengan nada yang keras dan bersifat mengancam. Kemudian pada ayat 96, ahli tafsir Muktabar seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari berpendapat bahwa Samiri telah membuka rahasia ilmu sihirnya. Pada ayat "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya", Ibnu Katsir dan tafsir ulungnya telah memberi penjelasan bahwa Samiri telah melihat malaikat Jibril datang dengan kuda tunggangannya, Haizum, untuk membinasakan Fir'aun, sedangkan kaum Bani Israel tidak melihatnya. Besar kemungkinan ia terjadi semasa Nabi Musa dan Bani Israel melarikan diri secara besar-besaran daripada bumi Mesir. Akibat kekalutan tersebut, kaum Bani Israel yang beribu-ribu orang tidak menyadari kehadiran Jibril yang menyerupai manusia. Pada ayat "Aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya", Ibnu Katsir memberi penjelasan yang antara lain menerangkan bahwa jejak Rasul tersebut adalah jejak kuda tunggangan malaikat Jibril. Ia diterima secara umum oleh ahli-ahli tafsir lain selepas Ibnu Katsir. Apa maksud dengan segenggam dari jejak Rasul itu adalah Samiri telah mengambil segenggam tanah yang dibijaki oleh malaikat Jibril. Menurut ulama tafsir terkemuka Mujahid, segenggam tanah berarti sepenuh telapak tangan. Samiri kemudian menggunakan ilmu sihirnya untuk membentuk sapi emas yang mampu mengeluarkan suara.
Dalam ayat 97 ada ayat yang berbunyi, "Janganlah menyentuh aku." Menurut Ibnu Katsir, Samiri telah diusir dari halayak ramai. Ditambah lagi hukuman di akhirat pasti lebih dahsyat dengan siksaan api neraka buat selama-lamanya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, penyusun kitab sirah Rasulullah, meriwayatkan kisah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Samiri adalah seorang penduduk Bajarma dan dia berasal daripada kaum yang menyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya adalah pengikut Musa di hadapan Bani Israel, namun hatinya bergejolak dengan kepercayaan nenek moyangnya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan bagi seorang individu kufur bernama Musa bin Zufar. Dari Imam Qatadah Ibnu An-Nu'am, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada golongan Ansor, telah berkata, Samiri berasal dari negeri Samir, Sumaria. Dalam kisah-kisah Al-Quran, baik dari Al-Quran ataupun riwayat-riwayat, Samiri dikisahkan merupakan tokoh yang menyesatkan Bani Israel. Bani Israel diperintahkan oleh Samiri untuk membawa perhiasan emas milik orang-orang Mesir. Lalu Samiri menganjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakan dalam suatu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Akhirnya Samiri berhasil membuat berhala anak sapi betina terbuat dari emas. Setelah berhala itu terjadi, dikatakannya sebagai Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa. Kejadian tersebut sewaktu Nabi Musa menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai. Samiri meletakkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang memimpin Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah, sehingga bisa mengeluarkan suara jika tertiup angin. Dan kaum Nabi Musa setelah kepergian Nabi Musa ke Gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Maka mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Quran Surah An-A'raf ayat 148. Ia memiliki ilmu sihir, sebuah ilmu yang ia dipelajari sewaktu berada di Mesir. Belum hilang pula kepercayaannya terhadap kekuatan dewa yang ia yakini, yaitu agama paganisme. Samiri harus mempercayai keesaan Tuhan Musa. Sebagian yang memengaruhi Samiri adalah ajaran yang terdapat di Mesir kuno. Sebuah bukti penting yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa anak sapi emas yang disembah Bani Israel saat Nabi Musa berada di Gunung Sinai sebenarnya adalah tiruan dari berhala Mesir, yaitu Hathor dan Apis. Sebelum Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai, beliau berjanji kepada kaumnya tidak akan meninggalkan mereka lebih 30 hari. Tetapi Nabi Musa tertunda 10 hari karena terpaksa mencukupkan 40 hari puasa. Nabi Musa kembali kepada mereka. Ketiadaan Nabi Musa membuat mereka seolah-olah dalam kegelapan, dan ada antara mereka berpikir keterlaluan dengan menyangka beliau tidak akan kembali lagi. Dalam keadaan tidak menentu itu, seorang ahli sihir dari kalangan mereka bernama Samiri mengambil kesempatan menyebarkan perbuatan syirik. Dia juga mengatakan Nabi Musa tersesat dalam mencari Tuhan dan tidak akan kembali. Ketika itu juga Samiri membuat anak sapi dari emas. Dia memasukkan segumpal tanah bekas dilalui tapak kaki kuda malaikat Jibril. Ketika mengetahui Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah, patung itu dijadikan Samiri bersuara. Menurut cerita, ketika Nabi Musa dengan kudanya mau menyeberangi Laut Merah bersama kaumnya, malaikat Jibril ada di depan terlebih dahulu dengan menaiki kuda betina. Kemudian diikuti kuda jantan yang dinaiki Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian Samiri menyeru kepada orang ramai, "Wahai kawan-kawanku, rupanya Musa sudah tidak ada lagi dan tidak ada gunanya kita menyembah Tuhan Musa itu. Sekarang mari kita sembah anak sapi yang diperbuatkan daripada emas ini. Ia dapat bersuara dan inilah Tuhan yang kita patut disembah." Selepas itu Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Ia marah dengan tindakan Samiri. Firman Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati.
Berkata Musa, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu menjanjikan kepada kamu suatu janji yang baik? Apakah sudah lama masa berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki supaya kemurkaan Tuhanmu menimpamu? Karena itu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku." Musa bertanya Samiri, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Berkata Nabi Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat sedemikian, Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam tanah bekas tapak Jibril, lalu aku masukkan dalam patung anak sapi itu. Demikianlah aku menuruti dorongan nafsuku." Nabi Musa berkata, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sesungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Surah Thaha. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.